Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Mujahidah dengan NIM 05021181924016 dari Prodi Teknik Pertanian Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Research Style Prediction Modeling atau model waterfall. Nah, di sini saya mengambil artikel dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak Ordering Bibit Rambutan Okulasi Berbasis Android Menggunakan Eclipse. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Amik Labuhan Batu. Penulisnya yaitu adalah Sudi Suryadi. Halamannya 37-43 tahun 2016 dengan volume dan nomornya volume 4 nomor 3. Nah, untuk sistematika penelitiannya, pada jurnal penelitian rekayasa ini memiliki sistematika penyusunan yang terdiri dari yang pertama jurnal, yang kedua abstrak, yang ketiga kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima landasan teori, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang kesembilan yaitu adalah daftar pustaka. Nah, untuk metode penelitian ini dia terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama, untuk jurnal ini dia menggunakan model waterfall. Dan untuk yang kedua itu adalah rancangan proses, yang ketiga yaitu adalah use case diagram, yang keempat yaitu adalah activity diagram, dan yang kelima yaitu adalah sequence diagram. Nah, untuk cara memperoleh data atau penyajian atau interpretasi data ini, data yang digunakan dalam jurnal penelitian rekayasa mengenai perangkat lunak ordering bibit rambutan okulasi di Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Desa Pangkatan berbasis Android, yaitu dia menggunakan data primer. Bibit rambutan yang diokulasi di Balai Informasi Penyuluhan Pertanian di Desa Tebing Tinggi Pangkatan ini pada tahun 2017. Sedangkan untuk menyimpan data pada rekayasa perangkat lunak ordering bibit rambutan okulasi berbasis Android hanya bisa menggunakan database SQLite. Nah, untuk cara penulisannya, yang pertama, judul ditulis dengan font Times New Roman 12 cetak tebal. Yang kedua, abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri dari 111 kata, tidak lebih dari 200 kata. Dalam 2 alinea tanpa acuan atau referensi, tanpa singkatan atau akronim, dan tanpa fortnight. Selain itu, abstrak berisi tujuan penelitian, metode penelitian, dan tahap-tahap kerja alat. Lalu disajikan dengan rata kiri kanan, diketik dalam paragraf, dan ditulis menjorok indent pada awal kalimat dengan font Times New Roman huruf 11 spasi tunggal. Nah, untuk yang ketiga yaitu keywords terdiri dari 4 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda koma. Fontnya yaitu menggunakan font Times New Roman 11 spasi tunggal dan cetak miring. Dan yang untuk yang keempat, bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, urgensi permasalahan, hasil dan kajian pustaka utama yang menjadi landasan penelitian. Selain itu, penulisan menggunakan referensi artikel jurnal, bereputasi dan terbitan terbaru untuk dijadikan landasan teori. Yang kelima, landasan teori berisi teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Yang keenam, bagian metode penelitian menjelaskan mengenai model penelitian dan rancangan proses. Yang ketujuh, bagian hasil dan pembahasan menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dilengkapi dengan gambar dan diagram aliran. Nah, selanjutnya, pembahasan dilakukan dengan menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan, mengungkap temuan-temuan baru atau teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada, dan penjelasan implikasi temuan secara teori dan praktis. Selanjutnya, simpulan berisi rangkuman singkat atau hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan adalah temuan penelitian yang berupa jawaban dan atas pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar rujukan ditulis sesuai dengan American Psychological Association APA 4th edition
Semua sumber yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah artikel. Penulisan naskah dan situasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, RefWord, EndNote, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan font Times New Roman 12 normal. Nah, di sini terdapat saya melakukan perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan dengan artikel Rani Afriani yang membahas mengenai research style design atau rancangan bangun. Dia mengambil judul jurnal yaitu adalah rancang bangun mesin pemisah padi isi dengan padi kosong kapasitas 10 kg per menit. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Seminar Nasional Sainsa dan Teknologi. Penulisnya yaitu adalah Windarta F. Rizal Amami. Halamannya 1-7 dan pada tahun 2016. Nah, jadi dari persamaan artikel yang sudah saya bikin dengan RS Modeling dan dengan Saudari Rani, yaitu persamaannya yang pertama, dari segi sistematika penelitian terdapat persamaan pada sistematika penelitiannya yaitu judul abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya itu judulnya ditulis sama dengan font Times New Roman 12 dicetak tebal, dan yang terakhir yaitu abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak lebih dari 200 kata menggunakan font Times New Roman huruf 11 spasi tunggal. Dan sementara untuk perbedaannya, yang pertama artikel yang dibahas Rani ini dia menggunakan metode penelitian dengan mencari informasi melalui narasumber untuk mendapatkan pengetahuan tentang panen padi sampai penggilingan beras. Sementara metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian ini diawali dengan melakukan perancangan dan fabrikasi mesin pencacah plastik skala komunikal bank sampah. Setelah dilakukan perancangan seluruh unit yang ada, kemudian dilanjutkan dengan fabrikasi semua unit. Setelah selesai fabrikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian awal mesin pencacah untuk memastikan operasional mesin berjalan baik. Nah, untuk yang kedua, cara memperoleh data dalam rekayasa perancangan alat pemisah padi diperoleh dengan cara melakukan percobaan pada mesin pemisah padi. Dan untuk cara penulisannya, terdapat perbedaan pada abstrak yang ditulis dengan satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok atau indent pada awal kalimat. Tidak terdapat landasan teori. Bagian metode penelitiannya menjelaskan mengenai pendekatan, ruangan lingkup atau objek, dan teknis pengumpulan data. Hasil penelitian dilengkapi dengan gambar, diagram, tabel, grafik atau bagan, dan daftar rujukan ditulis sesuai dengan American Psychological Association atau APA 5th edition. Dan semua sumber yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah artikel. Nah, jadi itulah perbedaan dan persamaan dari RS modeling yang saya kerjakan dengan RS rancang bangun yang Saudari Rani kerjakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.